Bu Katarina, silahkan. Selamat malam, Bu Renata. Suara saya sudah terdengar ya? Jelas Ibu. Jelas ya, Bu Renata. Saya ambil alih, Bu Renata. Terima Ya, kasih silakan. buat Bu Renata yang sudah memperkenalkan saya ya. Perkenalkan dulu, nama saya Katarina dari Prolida dari Kota Malang. Bagaimana Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar jelas di tempat Bapak Ibu? Bisa klik-klik ketik-ketik dulu ya, saya ingin tahu. Bapak Ibu ini sudah ada 55 orang di sini, sudah dengar suara saya semua atau tidak? Satu Krisnaria jelas, oke. Maria Gaziano jelas ya. Ini Bu Gaziano dari Maumere ya, sudah jelas. Nah, tadi kita malam ini memang mau mempelajari tentang materi tulang belakang ya, bersama Pak Pase yang luar biasa ya tentang tulang belakang ini. Nah, kali ini saya mau mendahului dulu dengan menyampaikan tentang materi menjual asik produk Rosevara. Jadi nanti Bapak Ibu kan kalau kita sebagai agen dari perusahaan kan ada bonus-bonus ya. Nah, itu kadang ada produk yang namanya Rosevara. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakannya jadi tahu. Juga setelah mendengarkan materi saya nanti, Bapak Ibu juga bisa menjual juga ya. Jadi Rosevara ini nanti juga akan sebagian juga akan dijelaskan oleh pemateri kita berikutnya ya. Oke, saya akan berbagi 5 tips bagaimana cara menjual Rosevara. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dapat bocoran ya dari Bu Renata ya. Bapak Ibu di sini yang sudah hadir ya, 57 orang yang sudah hadir ini apakah sudah tahu Rosevara? Produk Rosevara itu, kalau Faras punya Rosevara itu ada beberapa macam ya. Coba ada berapa macam produk Rosevaranya Faras? Nah, saya ingin tahu. Biar semua bisa aktif ya di sini ya, saya tunggu. Ada berapa? 12, Bu. Nah, kurang tepat. Ada lagi. 15, 14, 15, 16 ya. Ya, semua sudah aktif menjawab ya. Oke, mari kita buktikan ada berapa. Saya mau share dulu ya, share screen dulu ya. Oke, sebentar. Ini gambar saya apakah sudah terlihat di tempat Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, kita mau tahu berapa jumlahnya Rosevaranya Faras. Nah, kita mau hitung ya. Sambil saya sebutkan, sambil Bapak Ibu hitung ya. Ada clove nutmeg, cinnamon, patchouli, ada kananga, betel leaf, peppermint, cendana, citronella, lemongrass, lemon, lavender, ginger, eucalyptus, dan clove steam. Ada berapa? 15. Jadi, selamat Bapak Ibu yang menyebutkan 15 berarti sudah kenal Rosevara ya, sudah tahu tentang Rosevara. Oke, saya mau lanjut dulu, Bu. Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara, oh sebentar, Bapak Ibu sudah tahu nggak essential oil itu apa? Tadi sudah disebutkan sama Bu Renata ya sekilas ya, mungkin masih ada yang belum tahu. Bisa bantu saya? Essential oil itu apa? Nah, nah, tutup dulu ya, biar saya bisa baca. Ada yang tahu essential oil itu apa? Minyak terbang, kata Bu Melita, minyak terbang ya. Atsiri bibit minyak. Oke, kira-kira sudah tahu ya. Saya sebutkan definisinya sebentar ya. Jadi, essential oil ini adalah minyak alami yang diekstrak dari satu jenis tanaman tertentu. Jadi bisa dari akarnya, dari batang, dari bunga, dari buah. Nah, itu cuma satu macam aja. Biasanya digunakan untuk aromaterapi, jadi berguna untuk kesehatan tubuh. Jadi manfaatnya banyak ya. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana cara menjual Rosevara.
Pertama, kita harus mengetahui dulu manfaatnya. Macamnya ini kan banyak ya, ada 15 macam. Kita harus mengetahui masing-masing macam itu manfaatnya apa aja. Dalam satu kandungan minyak essential oil, itu ternyata manfaatnya banyak, Bapak Ibu. Nanti bisa kita simak ya. Jadi Bapak Ibu bisa cari tahu manfaatnya apa, nanti dipelajari supaya kita bisa menceritakan. Yang kedua, kita harus tahu cara penggunaannya. Jadi untuk tiap penyakit, cara penggunaannya ada yang berbeda. Jadi spesialnya apa, cara penggunaannya apa, Bapak Ibu harus sudah bisa menguasainya. Ketiga, kita harus mengetahui poin closing tiap produk. Jadi kita harus tahu apa kelebihannya. Kelebihan tiap-tiap produk Rosavara itu apa? Misalnya, kalau ada produk cendana, cendana itu buat apa? Buat kulit bagusnya. Oh, kalau eukaliptus itu buat apa? Oh, itu buat pernafasan. Kelebihannya di situ. Untuk ada pacoili ya tadi ya, itu bagus untuk masalah di rambut. Nah, itu adalah poin closingnya. Jadi kalau kita nanti cerita, kita tahu poin closingnya apa. Yang keempat, harus rajin edukasi. Harus rajin promosi. Jadi kita harus cerita, rajin-rajin cerita, kita share manfaatnya apa aja, testimoninya apa. Atau Bapak Ibu kalau sudah punya ya, punya bonus-bonusnya itu, bisa segera langsung dipakai. Oh, sudah tahu manfaatnya, cara pakainya gini, Bapak Ibu langsung pakai aja. Jadi nanti kalau sudah dicoba, merasakan sendiri manfaatnya, bisa cerita lebih mantap. Ya. Yang kelima, harus memaksimalkan media sosial. Nah, semua Bapak Ibu di sini pasti sudah punya ya namanya Facebook, IG, atau TikTok ya, itu media sosial. Kalau misalnya, oh Bu, saya nih kok jarang buka Facebook, Bu. Nggak bisa saya promosi di sana. Kalau kita sudah ada niat, kita pasti usaha ya, kita mau promosikan, kita usaha untuk memaksimalkan media sosial. Minimal, Bapak Ibu di sini semua pasti sudah punya WhatsApp ya, sudah punya. Nah, di situ kan ada status WA ya, yaitu pasanglah testimoninya, pasang juga manfaat-manfaatnya, sering-sering cerita. Kan macamnya banyak, 15 macam. Itu bisa diputer-puter gantian ceritanya. Jadi juga farasnya dipromosikan, diedukasi, nanti Rosevaranya juga diceritakan, gitu ya. Jadi itu supaya kita bisa menjual Rosevara. Jadi harus melakukan 5 hal ini ya. Kemudian, ini penggunaan essential oil dalam dunia kedokteran. Nah, dunia kedokteran ini ternyata essential oil ini berfungsi di dalam tubuh sebagai antivirus, antibakteri, anti jamur, juga antiparasit. Nah, jadi minyak essential oil ini membunuh bakteri, virus, jamur dalam tubuh. Itu bisa diaplikasikan bisa lewat hidung, bisa lewat topikal juga. Nah, saya jelaskan ya tentang penggunaannya dulu. Terapi lewat hidung itu lewat dihirup. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di sini masih bingung ya. Dihirup, cuma dihirup aja kok bisa sih bikin sehat, kok bisa menyembuhkan. Gimana mikirnya gitu ya. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, ceritanya gini. Jadi saat kita menghirup, aromanya itu menguap kan kita masuk ke rongga hidung kita. Ternyata itu merangsang sistem syaraf dalam tubuh dan mengirimkan rasa nyaman dan relaksasi pada otak. Ya. Nah, setelah dihirup itu akan langsung dibawa dalam sirkulasi darah ke seluruh tubuh yang berfungsi merusak setiap sel bakteri, virus, dan jamur tadi. Nah, mereka akan langsung membunuh tepat di mitokondria. Mitokondria itu apa? Mitokondria itu merupakan sel inti dari bakteri, virus, jamur tadi. Nah, minyak essential oil ini bekerja sangat cepat karena molekul minyak essential oil ini sangat kecil, masuk syaraf itu 3 detik, terus 3 menit ke peredaran darah, dan 30 menit masuk ke seluruh tubuh. Jadi sangat keras sekali ya, sangat cepat sekali dalam kerjanya minyak essential oil dalam bentuk aroma. Nah, kalau dihirup ini bisa caranya macam-macam. Bisa langsung dari botol, jadi buka tutup botolnya, kasih jarak kurang lebih 2 cm dari
dari hidung kita, lalu ambil nafas panjang, nah lakukan itu selama kurang lebih 5 menit ya. Ambil nafas, lepaskan, hirup lagi, lakukan selama 5 menit. Kemudian evaporasi kering itu dengan menggunakan material kering, misalnya ada tisu, kapas, atau yang lalu tuh kalau kita pakai masker ya, kita juga bisa teteskan di masker, kita hirup. Kemudian dengan metode uap ini sediakan baskom atau mangkok isi dengan air panas ya. Kemudian kita hirup uapnya, kalau mau lebih biar langsung kena ke wajah kita, itu kita tutupi kepala kita dengan handuk ya, supaya uapnya hanya menuju ke wajah kita, kita hirup selama beberapa menit. Ada lagi di sini, ini ada diffuser, ada alat yang sebelah paling kanan, itu namanya diffuser ya. Diffuser ini alat yang bisa membantu menyebarkan minyak esensial ke udara dalam ruangan. Jadi kita menggunakan diffuser itu bisa menyampur beberapa tetes beberapa macam itu bisa kita campurkan supaya kita lebih merasakan manfaatnya. Jadi mau gunakan satu macam saja nggak apa-apa, mau gunakan beberapa macam juga boleh. Kemudian ini ada rumusnya untuk pencampuran Rosevara dengan Carrier Oil. Oh ya, tadi kalau saya mau jelaskan yang topikal ternyata ya. Yang topikal ini adalah memakai essential oil itu langsung dioleskan ke bagian yang sakit, bagian yang butuh. Misalnya aja kalau lagi sedang nyeri sendi atau barusan terkilir, dan langsung di bagian yang sakit, di otot yang sakit. Atau sedang pilek sinusitis, itu langsung di bagian dahi sini. Atau ada lagi yang pusing langsung teteskan aja di kepala, langsung pijat-pijat ringan. Nah, untuk yang topikal ini ya, itu disarankan memang ada beberapa minyak Rosevara yang bisa dipakai langsung, tapi disarankan bisa dicampur dengan Carrier Oil karena ada beberapa itu beberapa orang yang sensitif dengan minyak langsung. Jadi ada minyak pencampurnya. Apalagi kalau dipakaikan untuk anak-anak atau ibu hamil, saran saya pakai aja dicampur Carrier Oil dulu ya. Kalau untuk langsung dipakaikan ke kulit ini. Ini rumusnya, kalau kita bikin racikannya dengan Carrier Oil ya, pengobatan perbandingannya 1,1, 1:1, perawatan perbandingannya 1:3, kalau skincare perbandingannya 1:8. 1 itu Rosevara-nya ya, yang di depan tuh Rosevara-nya, kalau 8 itu Carrier Oil-nya. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau 1 mili banding 1 mili, 1 mili banding 8 mili gitu ya. Nah, ini yang pertama, essential oil ini yang bagus untuk wajah, untuk jerawat atau bekas jerawat. Ada peppermint, lemon, lavender, cendana, kanangan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, Rosevara sudah punya Carrier Oil, sudah ada ya. Ada 9 kandungannya yang sangat bagus sekali, jadi kalau mau pakai yang dicampur Carrier Oil, bisa pakai Rosevara Carrier Oil. Kalau misalnya kepepet memang tidak punya, bisa pakai VNO. Ya. Nah, ini saya ada testimoni dari teman saya, Kak Gea. Kak Gea ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Di fotonya itu yang sebelum pakai DIY serum. Nah, Kak Gea ini sudah bikin serumnya ya, sudah bikin campurannya Carrier Oil dan Rosevara-nya. Itu sebelum dia pakai, ya wajahnya kan merah-merah seperti itu ya. Tapi setelah pakai, wah jadi cantik sekali ya. Sudah mulus katanya. Terus kalau ada jerawat, pakai kananga itu sangat membantu sekali. Nggak usah pakai lama-lama, jerawatnya sudah hilang katanya gitu. Jadi kulitnya jadi bagus sekali. Sampai sekarang wajahnya terawat sekali dengan memakai DIY serum Rosevara ini. Nah, ini anjuran produknya nih. Kira-kira kalau Bapak Ibu mau bikin serum Rosevara, begini anjurannya ya. Ini Carrier Oil, ada Rosevara cendana, dan Rosevara kananga. Contohnya kalau tadi 8 mili Carrier Oil, itu pakai 1 mili Rosevara. 1 mili Rosevara itu itu senilai dengan 20 tetes Rosevara. Jadi bisa ya kalau misalnya
8 mili carrier oil, 1 mili rosevaranya 20 tetes itu bisa dibandingkan sendiri. Mau cendananya 5, kandanganya 15, pokoknya 20 tetes. Jadi ini bisa dibuat ancer-ancernya ya. Kelebihan dikit nggak apa-apa kalau ini. Nah, ini ada lagi Rosevara cendana. Cendana ini fungsinya sebagai pelembab wajah alami. Jadi habis cuci muka pakai cendana. Ini ada buah sari. Buah sari ini dia sudah sepuh ya. Nah, kulit wajahnya yang awal sebelum pakai cendana, nah itu ada flek-flek hitam dan kerutan. Nah, setelah beliau pakai cendana, bisa dilihat hasilnya itu perbandingannya ya. Saya jadi bagus ya kulitnya, padahal sudah sepuh, tapi hasilnya bagus sekali. Memang harganya 950.000, tapi kalau dibandingkan dengan perawatan wajah yang di luar itu yang sudah puluhan sampai ratusan juta, Rosevara ini benar-benar harganya itu dengan hasil seperti ini itu sangat worth it sekali ya. Jadi Bapak Ibu yang mau atasi flek hitam, kerutan, bisa coba cendananya. Terus kita ada lagi ini produk yang namanya lavender. Lavender ini dijuluki sebagai mother of oil, jadi ibunya minyak-minyak ya, karena lavender ini multifungsi, jadi semua bisa pakai lavender. Sangat aman untuk digunakan oleh semua usia. Juga sangat bagus untuk kulit, anti-aging, bekas luka, cocok banget untuk kulit kusam, kering. Juga bisa atasi jerawat, bekas jerawat, juga mempercepat proses regenerasi kulitnya. Nah, ini teman saya, Ibu Melita, ini beliau mengalami rosacea ya. Beliau jadi mukanya itu ada merah-merah, juga gatal sekali. Beliau sudah mencoba berbagai macam perawatan ya, skincare itu sampai yang mahal-mahal beliau coba, tapi nggak berhasil. Nah, dibantu dengan black meva dan lavender ini ternyata sangat berhasil ya. Mukanya jadi bagus, jadi cantik ya, kembali mulus dan cantik kembali ya. Jadi bisa dicoba kalau yang mau merawat kulit, bisa pakai kananga, lavender, cendana, itu sangat bagus sekali. Manfaatnya banyak ternyata ya. Ini ada lagi, ada lemon. Nah, sudah tahu ya lemon ya, biasanya kita pakai untuk minum. Ternyata ada essential oilnya juga. Nah, manfaatnya sangat banyak. Yang paling saya tahu itu bisa untuk kulitnya, untuk mual, buat ibu-ibu yang sedang hamil, yang lagi morning sickness, itu bisa dibantu dengan hirup aroma Rosevara lemon ini. Bisa buat semangat, menghilangkan mualnya. Juga bisa buat atasi bau mulut. Itu bisa dicampurkan dengan air beberapa tetes, lalu dibuat kumur. Nah, ini yang untuk skincare bisa untuk atasi berutusan. Penggunaannya bisa tadi secara topikal, campurkan dengan carrier oil ya. Kalau lemon ini disarankan pakai carrier oil karena minyak lemon ini lumayan agak keras ya. Untuk kulit-kulit yang sensitif itu bisa nggak tahan. Jadi campurkan dulu dengan carrier oil supaya lebih aman. Manfaatnya bagus sekali ya. Atau bisa dipakai dengan jadi face mist. Face mist itu disemprotkan. Jadi sediakan 20 ml air di botol spray ya. Lalu teteskan 5 sampai 7 tetes essential oil lemon ini ya. Kemudian rutin pakai spraynya. Disarankan, sangat disarankan pakai lemon ini kalau mau topical atau face mist itu pakainya malam hari. Karena kalau dipakai pagi hari bisa kena matahari dan itu akan menimbulkan efek kebakar ya, sunburn. Jadi itu akan agak kosong-kosong gitu. Jadi bagusnya, sangat bagus sekali pakai malam hari aja. Oke. Ada lagi eukaliptus. Sudah dengar ya eukaliptus ya, yang kapan tadi sempat ngebum waktu pandemi itu ya. Nah, ini bisa meredakan batuk pilek, bisa buat atasi kutu rambut juga ternyata. Atasi sakit kepala, juga masalah pernafasan. Nah, dan menurut penelitian Kementan ya saat pandemi yang lalu, eukaliptus ini sudah diuji bisa menghambat replika virus influenza sampai corona. Nah, itu yang menyebabkan kemarin sempat sangat-sangat diminati dan dibutuhkan orang kalau order mas eukaliptus laris sekali ya, sangat booming. Nah, ini testimoni ya dari agen saya ya. Beliau
anaknya umur 14 bulan itu divonis dokter ada infeksi paru-paru ya. Jadi harus nebul. Nah, waktu itu saya lihat statusnya, saya kirimi eukaliptus untuk dipakai di diffuser. Nah, ternyata sangat bermanfaat sekali dan anaknya bisa sehat dengan eukaliptus ini. Kemudian beliau cerita ke teman-temannya dan teman-temannya ikut pakai. Jadi agen saya ini sangat-sangat suka sekali deh eukaliptus dan giat sekali mempromosikan eukaliptus sampai banyak sekali yang pakai eukaliptus ya. Sampai yang dicampur di humidifier, di diffuser, ada yang langsung dipakai juga bisa. Aman sekali ya. Di Bapak Ibu yang mengalami masalah pernafasan, silakan pakai eukaliptus. Nah, ini untuk Rosevara peppermint. Ini mengandung mentol kalau peppermint ya, mint ya. Bagus untuk mengatasi rasa nyeri, sakit kepala. Terus efek dinginnya itu bisa atasi otot tegang juga, atasi bau mulut. Nah, juga melegakan pernafasan juga. Nah, ini aman juga ya buat anak-anak juga aman. Nah, ini kemarin juga dipakai untuk COVID juga. Sudah banyak semua, jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Semua produk-produk Faras ini sudah banyak testimoninya, manfaatnya juga banyak. Nah, ini lemongrass. Apa yang tahu lemongrass? Lemongrass ini adalah kalau kita di dapur itu namanya serih ya. Nah, serih ini biasanya kalau ada acara seminar-seminar kita di seminarnya Faras ya, itu biasanya ada harum-harumnya diffuser, ada uapnya, itu aroma serih. Nah, segar sekali, bukan? Biasanya kita kan pakai juga di mobil, itu bisa. Ini sangat bermanfaat karena ada efek menenangkan juga. Kalau kita lagi gugup, lagi pusing, itu kita hirup aroma lemongrass ini bisa meredakan, membantu meredakan. Saya ini ada di sini ada keterangannya juga sebagai pereda nyeri. Yang lalu awal-awal lemongrass masih baru itu ya, itu saya sempat pakai saat nyeri haidnya. Saya campurkan di minyak Faras, lalu saya balurkan di perut saya dan itu sangat cepat sekali ya, sangat terasa sekali manfaatnya lemongrass ini. Mungkin kalau Bapak Ibu mau nyoba juga bisa. Pakai lemongrassnya, campurkan sedikit di minyak, langsung balurkan di perut, itu sangat nyaman sekali. Dan Bapak ini ada testimoninya, flu-nya terbantu dengan lemongrass. Banyak ya, kalau flu bisa pakai macam-macam ternyata Bapak Ibu. Nah, ini ada batuk pilek dengan lemongrass. Ini testimoninya ya, sinusitis, alergi dingin, pakai lemongrass juga bisa. Sinusitis itu ya bisa pakai lemongrass, itu dioleskan di dahi sini. Terus ada peppermint juga untuk bantu pernafasan. Nah, Bapak Ibu, ini ada Rosevara nutmeg. Ini kemarin sempat di-share ya di grup kami untuk atasi sakit terkilir leher. Ini manfaatnya banyak sekali. Kalau yang saya biasanya pakai itu ya untuk anak saya kalau pas lagi demam, nggak enak, perutnya nggak enak gitu ya, saya campur di Avara ya. Campur di Avara, saya balurkan di perutnya karena dia juga ada untuk atasi insomnia. Kalau sakit kan susah tidur ya. Itu perutnya nyaman, juga mudah tidur anaknya. Kalau pakai nutmeg ini. Terus ini untuk sakit terkilir juga bisa pakai nutmeg. Untuk ibu ini ya, ibu ini juga pakai pas kapan hari sakit punggung, itu pakai nutmeg dan peppermint. Nah, untuk pereda nyerinya itu pakai nutmeg dan peppermint. Jadi satu produk ini macamnya bisa, manfaatnya bisa macam-macam. Nah, ginger, beralih ke ginger ya. Ginger ini sifatnya panas. Nah, sangat bagus sekali untuk atasi nyeri punggung. Ginger itu apa sih? Ginger itu jahe, Bapak Ibu ya. Mungkin sudah tahu semua ginger itu jahe. Itu kan panas dan aromanya bisa membantu untuk atasi sakit kepala, juga atasi mual. Nah, itu testimoninya sudah ada. Jangan khawatir Bapak Ibu kalau testimoninya sudah ada semua. Nah, ini cara asiknya ini. Kalau ada nyeri pinggang, leher tegang, nyeri pundak, Bapak Ibu bisa sarankan untuk pakai eukaliptus, atau ginger, atau nutmeg, atau peppermint, atau lemongrass. Enak ya? Bisa sarankan salah satu aja bisa. Cara pakainya juga nanti diajarin. Oh, cara pakainya pakai topikal, atau pedot kompres juga bisa, nanti diajarin.
Jadi produk kita ini bisa dijual semua. Bisa jadi banyak peminatnya juga. Untuk migrain itu bisa pakai ginger peppermint. Untuk topikalnya itu ginger peppermint. Untuk aromanya bisa pakai peppermint, lavender, eucalyptus, dan lemon. Ya, bisa mau di screenshot juga boleh ini. Saya tunggu sebentar. Nah, kemudian essential oil untuk masalah pada gigi. Nah, pada gigi ini ada clove stem, clove bud, dan cinnamon. Clove stem, ada clove stem, ada clove bud. Bedanya apa, Bu? Gitu ya. Sebenarnya sama, ini sama-sama clove-nya, sama-sama cengkehnya. Bedanya itu kalau clove stem itu bagian batangnya, kalau clove bud itu bagian bunganya. Dan memang eugenolnya kandungan clove bud itu lebih bagus, lebih banyak ya persentasenya, tapi manfaatnya sama. Saya pakai clove stem aja itu ya, kalau pas sakit gigi pakai clove stem, caranya saya ambil cotton bud, saya tetesin dikit, saya tempelkan di bagian yang sakit, itu sudah sangat-sangat membantu. Kalau nggak pakai cotton bud, saya biasanya teteskan saya sediakan air, segelas air saya tetesi 1 tetes obat terus saya buat kumur-kumur. Dan saya peringatkan ya, untuk kelebet ini karena rasanya agak panas, kalau misalnya pakai kelebet hati-hati. Kalau misalnya ada gigi yang lubang, ya masukkan di situ aja, jangan terkena bagian yang lain. Karena akan menimbulkan efek panas. Kemudian kalau kumur-kumur, neteskannya 1-2 tetes aja. Kalau saya 1 tetes aja sudah cukup. Kalau kebanyakan juga kepanasan juga di mulutnya. Jadi agak hati-hati kalau pakai kelebet ini ya, kelebet dan clove stem. Ya, kenapa kok bisa buat gigi? Karena kadar eugenolnya yang tinggi itu yang bisa membantu kita menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi ini hanya pertolongan pertama ya Bapak Ibu ya. Kalau sakit gigi, pertolongan pertamanya pakai obat dan clove stem. Nah, tadi kan ada cinnamon ya, cinnamon juga bisa buat gigi. Tapi untuk cinnamon ini saya fokusnya lebih ke bisa menyehatkan jantung, kesehatan jantung. Jadi menjaga kesehatan jantung kalau cinnamon. Bisa juga membantu menyeimbangkan kadar gula darah, jadi bisa mengurangi keinginan makan gula dan makanan yang berlebihan. Bisa dihirup ya, aromanya dihirup itu bisa menurunkan kadar nafsu makan kita. Berikutnya lagi ada lagi, oh ini testimoninya untuk sakit gigi. Ada ini ya, bisa buat anak-anak juga, pokoknya diatur ya, jangan banyaknya itu dikontrol. Ini testimoninya sudah sangat banyak sekali kalau untuk sakit gigi ini. Ini untuk pacoili ini tadi saya jelaskan di depan ya, ini bagus sekali untuk atasi masalah di rambut, di kulit kepala. Jadi bisa untuk ketombe, atasi rambut rontok, itu bagusnya pakai pacoili. Nah, ini testimoninya ya, atasi rambut rontok sudah ada testimoninya. Terus untuk rambut lepek, ketombe pakai pacoili. Untuk menumbuhkan rambut kembali pakai pacoili juga. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti dapat pacoili, bisa dipakai atau disarankan buat temennya atau customer-nya pakai pacoili untuk kesehatan rambut, kulit kepala dan rambut ya. Nah, ini ada lagi. Ada essential oil untuk mengatasi keputihan, namanya betel leaf. Bapak Ibu tahu nggak betel leaf itu apa? Yo, yang tahu ketik-ketik. Betel leaf itu apa ya? Oh iya, ini Bu Elida. Clovebird bisa buat cantengan. Wah, keren ya. Ya, ini Bu Ili sirih, daun sirih. Iya, benar sekali ya. Betel leaf ini adalah daun sirih. Nah, ini bisa mengatasi apa? Bau badan juga. Selain keputihan juga mengatasi bau badan. Mengatasi peradangan dan antiseptik. Nah, ini Rosea para betel leaf ini sangat bagus sekali untuk menjaga kebersihan miswi. Jadi keputihan tadi itu harus jaga kebersihan miswi ya buat para wanita ya ini ya. Jadi kalau dulu memang ada kita ibu-ibu kalau kita masih kecil, mama kita itu pernah
godokkan apa merebuskan daun sirih yang buat kita mencuci area daerah kewanitaan. Nah, sekarang kita sudah punya betel leaf. Nggak perlu repot-repot lagi, Bapak Ibu. Kalau punya anak putri, ya ini ya, kadang ada mungkin kecapean, jadi keputihan. Nah, ini bisa pakai betel leaf juga. Jadi nggak usah bingung rebus-rebus, tinggal ambil airnya, tetesi betel leaf, sudah langsung bisa dipakai. Untuk bau badan bisa dicampurkan di air mandi. Nah, buat mandi. Kalau saya sering ya, kalau sudah capek-capek, saya teteskan di air mandi, saya buat mandi. Aromanya sangat menyegarkan sekali memang. Dan ada testimoninya juga dari teman-teman saya. Ini ada Bu Desinita dan Bu Linda ya. Nah, mereka bilang kalau rahasia awet muda keset wangi dengan Rosevara. Jadi untuk atasi keputihan, terus untuk begitu keset, nah ini pakai betel leaf ini ya. Nah, ibu-ibu bisa langsung order betel leaf-nya biar nggak repot-repot, nanti bisa langsung dipakai, dicampurkan di airnya, langsung rasakan manfaatnya ya, nanti bisa cerita bikin testimoni kalau sudah rasakan ya. Nah, keren sekali kan? Nah, ini yang ada lagi untuk mengusir serangga. Kalau kita biasanya di rumah kan tahunya kalau mengusir nyamuk itu pakai obat nyamuk, ya itu kan bahan-bahan kimia kan berbahaya ya. Kalau kita punya anak kecil, bayi apalagi ya, pakai aja ini lemongrass dan citronella. Pakai diffuser, uapnya itu bisa menyegarkan ruangan, juga bisa membunuh nyamuk. Jadi sangat alami sekali. Dan harganya sangat murah sekali Bapak Ibu, 35.000 kalau citronella ya. Ini sudah bisa melindungi seluruh keluarga dari serangan nyamuk-nyamuk nakal ya. Oke, materi saya sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Semoga materi saya ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu bisa menggunakan, juga bisa menjualnya juga. Ya, saya kembalikan ke MC kita, Bu Renata. Baik, Bu Katarina, terima kasih penjelasannya dan manfaatnya tentunya banyak sekali ya. Ternyata Faras mempunyai 15 jenis aromaterapi atau Rosevara ini. Nah, biasanya kan kita kalau belanja selalu dapat bonus aromaterapi. Dan saya sampai nggak pernah beli khusus karena banyak bonusnya. Dan yang paling paling enak itu pakai diffuser. Ya, tadi sudah dijelaskan kan, bisa pakai lemongrass, jadi baunya seger. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom chat aja ya, nanti kita balas satu persatu. Dan untuk selanjutnya kami akan mengundang seorang agen dari Medan yang akan berbagi cerita karena mempunyai keluhan lower back pain. Nah, apa itu? Nah, kita langsung saja ya panggilkan agen dari Medan ini bagaimana ceritanya sampai kakak ini bisa terbantu dengan Faras. Ya, memang nyeri banget ya, tapi untuk lebih lanjutnya saya undang Kak Damai Purba dari Medan. Silakan Kak Damai untuk berbagi. Selamat malam Kak. Selamat malam Bu Renata, terima kasih. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Damai Purba, asal dari Medan. Nah, pertama kali saya kenal Faras itu sekitar bulan 6 tahun 2021. Saat itu saya merasakan sakit di bagian tulang belakang, bagian pinggang, dan bagian paha kanan saya. Nah, saya mulai merasakan sakit sekitar bulan April 2021. Namun saat itu masih belum terlalu mengganggu saya gitu. Jadi saya tidak melakukan tindakan apa-apa. Namun lama-kelamaan rasa sakitnya semakin bertambah dan semakin mengganggu aktivitas saya saat bekerja, saat duduk, dan yang paling mengganggu itu sebenarnya waktu malam hari gitu. Karena tidak nyamannya saya sering terbangun malam hari karena tidak ada posisi yang nyaman untuk bisa tidur. Jadi bergerak ke kiri salah, ke kanan salah, lalu uh, berasa nyeri gitu. Nah, karena sudah mulai mengganggu, kemudian saya bercerita kepada salah satu teman saya. Dia pun merekomendasikan untuk
melakukan senam pinggang namanya gitu dari YouTube. Jadi saya lihat dari salah satu channel YouTube, lalu saya coba ikuti, lumayan sedikit nyaman gitu. Jadi saya mulai melakukan senam pinggang ini khususnya di malam hari gitu karena sangat mengganggu waktu tidur saya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya, waktu saya mulai merasa nggak nyaman, saya melakukan senam pinggang sambil lihat YouTube, lalu berasa nyaman sedikit, bisa tidur, mungkin 2 atau 3 jam kemudian saya kebangun lagi gitu karena sudah mulai tidak nyaman lagi. Lalu saya lakukan lagi senam pinggangnya. Begitu terus sampai 2 sampai 3 kali dalam satu malam gitu. Jadi sangat mengganggu sekali gitu. Jadi mengganggu juga aktivitas saya keesokan harinya. Nah, eh, jadi satu waktu saya pulang ke kampung halaman saya karena ketepatan saya tinggal di Medan, lalu kampung saya 2 atau 3 jam dari Medan. Nah, saya mulai menceritakan keluhan saya kepada orang tua saya, kepada mama saya. Lalu mama saya menawarkan untuk mengoles Faras gitu. Ternyata mereka udah cukup lama mengenal Faras dan menggunakan Faras. Namun tapi karena harganya dirasa cukup mahal, jadi lokasi minyak ini cukup tidak terlihat gitu. Jadi saya juga baru tahu ada Faras pada saat itu. Nah, lalu mama saya oleskan hanya sedikit ke tulang punggung saya. Jadi waktu itu katanya aturannya itu sedikit aja ya, ada aturan kalau dibuat minyaknya sedikit aja gitu. Jadi memang nggak merata dioleskan, cuman dikasih sedikit di tulang punggung saya, lalu ke pinggang saya gitu. Nah, tapi sedikit pada saat itu udah malam harinya saya sudah bisa tidur gitu, pulas gitu malamnya. Karena di kampung cuma satu malam, jadi saya waktu balik ke Medan langsung bertekad membeli Faras secara online. Pada saat itu beneran nggak terlalu peduli sih dengan harganya karena cukup mengganggu saya ya gitu. Jadi waktu lihat harganya, waktu ngerasa nggak tahu nggak ngerasa mahal aja gitu, langsung dibeli aja gitu. Jadi mulai saat itu saya mulai mengoles Faras setiap malam. Nah, apa ya, tidurnya jadi nyenyak gitu. Nah, nggak perlu senam pinggang lagi ya gitu. Jadi nggak malam-malam nggak bangun lagi harus senam pinggang lagi sambil lihat YouTube. Ganggu orang juga tidur ya karena ada satu teman juga gitu. Nah, ketepatan waktu sudah pakai hampir habis satu botol, waktu bulan itu juga ada pemeriksaan kesehatan dari kantor dan ada konsultasi dengan dokter. Aku bilang konsultasi dengan dokter, lalu dokter bilang kalau penyakit yang saya rasakan adalah penyakit lower back pain. Sebenarnya sebelumnya saya nggak tahu gitu itu sakit apa karena cuma ngerasain sakit gitu. Nah, dokter bilang itu lower back pain dan menyarankan untuk nggak mengangkat beban berat, lalu mengatur posisi duduk saat bekerja. Nah, saya balurin Faras ini sampai habis 3 botol ya, gitu. Jadi sudah habis 3 botol, tapi sebenarnya nggak sepenuhnya gitu, nggak sepenuhnya saya yang menggunakan 3 botolnya karena bagi-bagi juga sama teman di rumah gitu. Dan saya sudah merasakan pulih sepenuhnya gitu dan nggak merasakan sakit dan nyeri lagi. Saya sangat bersyukur ya mengenal Faras karena Faras ini juga nggak hanya membantu saya saja, tapi membantu keluarga saya juga gitu, terutama mama saya yang sudah sulit berjalan, jadi kondisinya udah sulit berjalan karena ada masalah di bagian lutut. Nah, mama saya ini sudah berobat ke 2 dokter di Medan dan dokternya bilang kemungkinan sembuh sulit eh, karena ini udah penyakit tua katanya dan disarankan untuk mengkonsumsi obat aja untuk seterusnya. Cuman karena nggak puas dengan hasil pemeriksaan dokter, mama saya kemudian berangkat ke Jakarta. Hasil pemeriksaan dari Jakarta, dokter di Jakarta juga sama sih gitu. Jadi malah ada satu dokter yang menyarankan untuk melakukan suntik 7 kali di bagian lutut gitu. Nah, karena
merasa nggak aman ya gitu, harus disuntik di bagian lutut sebanyak 7 kali dan ketepatan bukan dokter spesialis ini yang ngomong gitu. Nah akhirnya Mama pulang ke Medan tanpa hasil apa-apa. Kejadian ini sebenarnya setelah kesembuhan saya gitu. Jadi hanya saja pada saat itu Mama saya nggak terlalu percaya penuh dengan pengobatan Faras. Dia sebenarnya tetap oles, tapi nggak rutin, nggak sesuai anjuran karena kembali lagi ya agak mahal gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir biaya dokter itu jauh lebih mahal, tapi mungkin apa ya masih masih merasa ragu gitu ya. Jadi waktu pulang dari Jakarta akhirnya kami meyakinkan Mama untuk fokus menggunakan Faras dan sebenarnya saya gitu ya kasih target minimal 3 botol harus habis ya gitu. Jadi buat standar menggunakan agar dia nggak menggunakan terlalu sedikit gitu dan rajin digunakan. Akhirnya setelah lama sebelumnya sudah berjuang untuk pengobatan kemana-mana, akhirnya di terapi sekitar 2 bulan, mama saya saat ini sudah bisa berjalan dengan normal. Sampai sekarang masih menggunakan Faras untuk tetap menjaga kondisi kakinya agar nggak terulang lagi gitu. Tapi sudah bisa berjalan dengan baik lah gitu. Sudah sangat jauh perubahannya. Nah, dari sini saya menyadari ya bahwa cara kita menggunakan dan keteladanan sangat berpengaruh kepada proses penyembuhan. Mungkin kalau saat itu saya menggunakan Faras sesuai anjuran, pemakaian pasti proses penyembuhan saya bisa lebih cepat gitu. Nah, mama saya juga begitu, hanya karena tidak menggunakan dengan rajin, akhirnya meskipun sudah lama menggunakan Faras, tapi sulit merasakan perubahan. Nah, setelah menggunakan dengan telaten dan sesuai anjuran, akhirnya masalah kaki yang mama saya alami bisa terselesaikan. Jadi, Bapak Ibu jangan ragu untuk menggunakan Faras sesuai anjuran pemakaian agar kita juga bisa merasakan manfaatnya. Begitu Ibu Renata, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, terima kasih Kak Damai. Nah, Bapak Ibu, apa yang diceritakan Kak Damai itu pasti akan ada juga yang mengalami. Jadi, balur Faras itu ya nggak boleh sedikit-sedikit, ya harus sesuai dengan anjuran. Karena apa? Kalau sakitnya sudah lama, berarti kan membutuhkan terapi juga yang banyak juga. Jadi tidak bisa instan ya. Jadi kalau mau pakai Faras, balur seperti Kak Damai itu akan merasakan nyenyak, tidurnya lebih nyenyak dan pasti selanjutnya terapi lagi dan tulang punggungnya akan terbantu ya. Jadi juga untuk mamanya Kak Damai akhirnya bisa jalan ya. Jadi semua itu butuh proses, tidak bisa instan. Nah, perlu Bapak Ibu ingat. Nah, saat ini saya akan mengundang juga seorang bapak ya. Jadi kalau biasanya ibu-ibu yang selalu testimoni keluhannya, nah keluhan tulang belakang pun ini juga dialami seorang bapak. Jadi malam ini saya akan mengundang seorang agen juga dari Trawas dan beliau sudah mengenal Faras itu dari tahun 2021, tetapi keluhannya sebenarnya sudah lama. Jadi sejak bertemu Faras sangat terbantu sekali. Jadi seperti Kak Damai juga, jadi nggak bisa tidur, duduknya juga sakit, tidur juga sakit, nggak nyaman banget kan Bapak Ibu. Nah, mari kita dengarkan cerita dari agen Faras di Trawas. Ya, saya undang Pak Stefanus untuk berbagi cerita. Silahkan Pak Stef, selamat malam. Selamat malam, Bu Renata, MC kita yang keren. Saya ambil alih waktunya yang perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Stefanus, usia saya sekarang 59 tahun, dan saya berasal dari Trawas. Saya sudah menderita sakit pinggang itu sejak muda, usia 20 tahun. Penyebabnya adalah pada waktu itu saya mengangkat bak yang cukup besar berisi air penuh, dan pada saat mengangkat itu punggung bagian kiri saya, pinggang kiri itu terasa tertarik dan sakit sekali.
pada waktu itu ya saya hanya bisa menggosok dengan minyak kayu putih dan nempel koyo aja ya. Karena saya nggak tahu bagaimana cara pengobatannya. Hilang sakitnya sementara, tapi tidak lama kambuh lagi. Kalau sudah kambuh itu untuk berdiri aja agak lama, tidak sampai 5 menit itu rasanya sakit, nyeri di pinggang kiri itu sampai dengan kaki bawah, merasa tidak nyaman banget. Pun pula untuk duduk, kalau saya duduk agak lama, itu terasa juga nyeri, jadi saya selalu merubah-rubah posisi duduk ya, supaya bisa lebih merasa nyaman gitu. Tidur pun sama, kalau tidak pas di posisi yang enak, itu selalu terasa nyeri. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai dengan tahun kemarin, saya bertemu dengan Pak Pase, dan saya diterapi oleh Pak Pase, dan beliau juga mengatakan bahwa ada masalah di punggung saya. Dan pada waktu terapi itu Pak Pase juga bilang bahwa kaki kiri saya itu sedikit lebih pendek. Dan bahu saya memang sudah lama saya tahu bahwa bahu saya itu sebelah kiri lebih pendek. Di situ masalahnya. Dan pada saat diterapi oleh Pak Pase, pertama kalinya itu benar-benar badan saya terasa kaku semua. Jadi, tapi setelah terapi itu benar-benar enak sih, terasa enak. Malamnya itu saya dibalur minyak faras klasik oleh istri saya, mulai dari belakang kepala, tengkuk, sampai dengan tulang ekor dan telapak kaki. Dan malam itu saya bisa tidur dengan nyenyak, dengan tanpa bangun tengah malam, bangun-bangun pagi hari itu sudah terasa nyaman badan itu. Dan sekarang pundak saya ini sudah sama tinggi dan kaki saya juga enak. Dan sekarang kalau saya berdiri cukup lama, nggak ada masalah. Bisa berdiri dengan nyaman, duduk pun bisa nyaman, tidak merasa nyeri dan sakit lagi sejak diterapi dan balur minyak faras itu. Sekitar 3 bulan saya balur minyak faras ya, itu sudah habis sekitar 5-6 botol minyak faras. Awalnya sih memang merasa cukup mahal harganya, tapi saya rasa sesuai dengan manfaatnya ya. Karena dengan harga segitu tapi kita bisa menyembuhkan apa yang kita alami sakit bertahun-tahun, itu harga tidak terlalu bermasalah sebetulnya. Begitu Bapak Ibu, sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Malam dan terima kasih. Oke, Mas Steve, terima kasih atas sharing ceritanya. Nah, Bapak Ibu, dari 2 testimoni ini berarti kan kalau kita bermasalah di tulang belakang itu sangat mengganggu sekali ya. Jadi